Oke, udah jam 2:10. Ya, Dokter Zoya, udah ready kah? sama Pauline cari gaun yang hilang. Oke, Barusan Oke, tuh ada telepon Dokter Pauline. Zoya udah ready dan ini udah ada teman-teman yang join juga sekarang. Boleh nanti kalau misalkan masih ada teman-teman yang lain yang mau diajak, langsung diajak aja untuk join ya, bisa menyusul. Nah, sekarang kita bisa mulai untuk GSI Academy 101 pada siang hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir. Nah, seperti yang aku udah sampaikan, hari ini kita bakalan bahas lebih jauh dan mungkin secara garis besar sebenarnya genomics itu atau genetics itu apa sih gitu. Nanti Dokter Zoya juga bakalan sharing-sharing. Terus kira-kira impact-nya apa atau apa sih yang sebenarnya kita lakuin gitu. Mungkin ada teman-teman yang background-nya juga bukan dari sains, jadi mungkin nggak gitu paham tentang genomik atau genetik, itu nanti juga jadi bisa lebih paham dan mungkin akan sangat berguna buat teman-teman dalam pekerjaan apapun itu di GSI. Karena core bisnis kita kan emang di genomik ya. Nama kita aja udah ada Genomics Solidaritas Indonesia. Terus kan gedung kita juga Genomics Hub gitu. Layanan kita juga sekarang udah fokusnya ke arah genomik gitu. Jadi supaya teman-teman lebih paham. Kalau ditanya, lo kerja di mana sih? Kerjanya di GSI. GSI itu apa? Genomic Solidaritas Indonesia. Apaan sih itu genomik? Jadi teman-teman at least bisa jawab dan ngerti gitu untuk kasih tahu ke orang-orang lain gitu. Jadi nggak yang kayak bener-bener buta-buta banget gitu. Terus teman-teman lebih paham lagi bisa ngapain aja sih genomik ini gitu. Nanti secara lebih lanjutnya kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanyain, mau seperti biasa kalau mau komen gitu kan, nggak cuma nanya, itu boleh juga, silakan aja langsung, jangan sungkan ditulis di kolom komentar. Nanti di akhir presentasi juga akan ada 2 kuis, mini kuis, nanti seperti biasa cepet-cepetan yang jawab ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ini boleh aku serahkan ke Dokter Zoya. Dokter Zoya ini mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu juga ya dok, supaya kenal sama teman-teman yang lain. Silakan Dokter Zoya. oke, halo semua. Jadi perkenalkan, nama saya Zoya. Saya berusia 3,5 bulan di GSI. Di sini saya bekerja sebagai dokter umum di lantai 1 G-Hub. Jadi yang kemarin juga MCO juga pasti ketemu aku. Dan hari ini it's my honor to present mengenai genomics. Nah, seperti yang tadi Adele bilang, ada perbedaannya nih antara genomics dan genetics, dan bahwa GSI bekerja di genomics, apa sih implikasinya untuk kita. Nah, yuk kita simak. Mulai ya, Del ya. Iya boleh dok, silakan. Oke, kelihatan slide-nya? Sudah kelihatan. Kenapa dia hitamnya banyak ya? Oke. Oke. Jadi judul aku hari ini adalah Investigating Genetics and Genomics. How much can we understand? Seberapa banyak sih kita bisa mengetahui apa yang terjadi di gen kita, genom kita. Nah, jadi pertama set the definition first. Apa itu genomic, apa itu genetik? Jadi genomik itu adalah studi atau pengetahuan mengenai keseluruhan interaksi antara semua gen-gen di dalam tubuh kita. Nah, dan genom itu adalah mapping atau entire genetic profile atau makeup kita. Nah, genetik itu hanya sebagian kecil dari genomik, yaitu studi hereditas. Apakah penyakit ini diturunkan? Apakah gen ini menimbulkan suatu penyakit gitu, dan hanya melihat di satu potongan DNA. Yang paling terkenal adalah Angelina Jolie yang melakukan mastektomi, yaitu operasi mengangkat payudara karena terdeteksi suatu gen. Gen itu namanya BRCA, BRCA1 and 2. Nah, kalau kita ngomong BRCA itu gen khusus begitu. Nah, ada gen-gen lain seperti PAH yang membuat penyakit langka di Indonesia namanya penyakit polinuria,
ada family hypercholesterolemia yang dikarenakan gen LPRR, tapi kita nggak akan ngomongin itu. Kita akan ngomongin apa itu genomics and genetics dan bagaimana potensinya. Oke, ini contohnya. Ini gen si Angelina Jolie nih, BRCA1 dan BRCA2, masing-masing udah ada di kromosom yang berbeda. Nah, ketika kita ngomong pemeriksaan genetik, kita akan memeriksa apakah ada nih gen BRCA-nya ini, resikonya apa, apakah ini hereditary atau enggak. Tapi kita ngomongin pemeriksaan genomik, ini kita bisa menganalisa interaksi antara gen BRCA dengan gen-gen lain. Bagaimanakah potensi dari suatu manusia ini, seseorang ini, dengan kemoterapi yang khusus untuk breast cancer? Apakah kalau kemoterapi menemukan benefit atau dia punya gen-gen yang sebenarnya membuat resisten? Nah, ini nanti kita ngomongnya genomics. Nah, kemudian ada juga genotype dan phenotype. Genotype tadi gennya BRCA, phenotype-nya adalah munculnya kanker payudara. Seperti itu. Katanya ya. Nah, dan branches-nya itu banyak sekali dan mereka berbeda. Genomics itu ada structural genomics, ada functional genomics, comparative, and mutation. Ini masing-masing memeriksa structural, memeriksa protein dan fungsi-fungsinya apa. Fungsional sama protein, metabolit, dan sebagainya lain-lainnya. Kalau genetics, misalnya kita belajar yang human ini ada gen-gen yang ada dalam tubuh manusia. Next-nya, pencet ya. Nah, tapi ini kan bikin pusing kan ya? Jadi kita lanjut aja ke yang happy-happy. Nah, ini a brief history of genomics. Kita berangkat di sebentar, kok dia mati? Ada layar aku mati sebentar ya. Iya, nggak apa-apa, Dok. Mau kirim ke aku aja mungkin? I'm reopening. Ini anti climatic banget. Oke. Oke, udah kebuka. Maaf ya, kita kepotong share screen lagi. Oke, ini kelihatan ya. Dia udah sampai ke di sini. Nah, jadi ini brief panjang ya, tapi sebenarnya brief loh. Kita hanya mempelajari mengenai DNA itu hanya di 19th century oleh Bapak genetik Gregor Mendel. Dia studi inheritance, yang paling sering keluar adalah kacang polong yang keriput dengan kacang polong yang mulus, begitu. Dan kemudian kita bertemu dengan Bapak genomik, yaitu Frederick Sanger. Sanger ini pertama kalinya dan timnya mendevelop sequencing method, yaitu mapping, gitu, dari ACTGU itu, yaitu base pairs, itu dia mapping sequencing pertama. Nah, oleh karena itu metode sequencing yang paling kita sering dengar itu adalah Sanger sequencing, karena itu dia yang bikin. Nah, another milestone-nya adalah Human Genome Project. Human Genome Project ini dimulai tahun 1990 dan selesai tahun 2003. Dan kita bisa membaca actually that report-nya itu tahun 2003 ini we are able to map dan keseluruhan gen di manusia, namanya genom manusia, dan ditemukan 20.000 sampai 25.000 gen. Dan ini yang nanti di end namanya whole genome sequencing. Jadi ini milestone-nya. Nah, first gen for breast cancer itu actually menjadi salah satu gen pertama yang di mapping. Oke, ini menurut saya genom itu very wonderful. Seseorang manusia itu mempunyai ratusan juta sel. Di setiap selnya itu ada nukleusnya, ada mitokondria dan segala macamnya. Di dalamnya itu ada kromosom, kemudian dia masuk ke DNA. Setiap dari DNA ini si A, C, T, G, dan CTG-nya itulah yang membuat kita berbeda-beda. Tidak hanya berbeda-beda profilnya, seperti fenotipnya tadi, tapi juga berbeda-beda penyakitnya. Nah, where are we today? Kita sekarang ada di century
ada di sebentar itu apa ya? Abad yang sedang heboh-hebohnya menggemborkan genomic testing. Genomic testing, sayangnya di Indonesia genomic testing kita sebenarnya telah terlambat beberapa dekade. Nah, apa aja sih peran genomic testing di human life? Kita bicara human life ya, nanti ada genetic testing buat udang, buat plants, gitu, buat hewan. Nah, genomic testing di human life ini bisa dari kita baru lahir hingga kita hamil lagi punya anak sampai postmortem. Dari newborn, kita bisa lihat ada newborn screening, kita tes, nanti kita akan melihat contoh-contoh tesnya untuk penyakit-penyakit genetik. Kemudian ada juga untuk Mendelian disorder yang diturunkan secara monogenik, nanti kita akan membicarakan itu, hingga produk GSI. Nah, produk GSI kita ada non-invasive prenatal testing, NIPT, ada PGT, jadi kita PGT adalah pre-implantation genetic testing, kita bisa genetik dari embrio sebelum diimplantasi ke rahim, biasanya pada pasien-pasien yang menggunakan bayi tabung. Ada yang untuk menghitung monogenesis, ada yang buat menghitung jumlah kromosom atau aneuploidy. Nah, salah satu produk GSI juga, ini penting ya, semuanya melek ya, nanti ada kuisnya, adalah chromosomal microarray analysis. Dari sini kita bisa melihat pharmacogenomic, skin genomic, ya, cancer genomic, health risk. Nah, hingga postmortem apa sih bisa digunakan? Apa sih peran genetik? Kita udah plus gitu, kita udah tidak ada lagi di dunia. Bisa kita bantu untuk disaster victim identification, forensic science, even crime. Jadi siapa pelakunya atau anakku apakah anakku, seperti itu semua ada di genomic testing in human life. Nah, ini gambar yang sangat brilliant ini ada di tembok lantai 1 GSI, klinik jihad. Oke, tadi ada beberapa contohnya ya, genetic testing. Fungsi-fungsi yang pertama ada screening dan diagnostik. Kita harus bedakan ini. Screening itu biasanya untuk individual yang asimptomatik, belum kelihatan ada penyakitnya, salah satunya untuk mengidentifikasi resiko. Yang sekarang lagi terkenal adalah HPV-DNA. HPV-DNA itu untuk melihat adanya gen dari kanker serviks. Yang paling terkenal adalah HPV 16 dan 18 itu yang dikeluarkan oleh virus, dan juga melihat jumlah virus itu di dalam tubuh kita. Nah, kalau NIPT kita tahu ya, non-invasive prenatal testing yang kita bisa lakukan untuk menghitung jumlah kromosom. Nanti ada contohnya. Kalau Go3 test ini untuk phenylketonuria, ini penyakit kelainan metabolisme pada bayi. Nah, kemudian ada tes diagnostik. Nah, tes diagnosis ini contohnya ada karyotyping and other tests, misalnya WGS, WS, untuk mengkonfirmasi adanya penyakit itu atau tidak. Contohnya begini. Pada hasil NIPT ditemukan adanya kelainan jumlah kromosom 21 yang kita kenal sebagai nama Down syndrome. Ketika dia, ini harusnya sepasang dari ayah, sepasang dari ibu, dia nambah satu, belum jadi trisomi, nah anaknya akan manifestasi klinisnya adalah menjadi Down syndrome. Setelah itu kita lakukan mapping seperti ini, karyotyping, kita mapping, kita gambarkan ya untuk melihat benar-benar benar nggak sih gitu. Mengkonfirmasi 100% apakah ada kelainan-kelainannya itu hingga bisa lokus-lokusnya. Nah, kenapa yang aku tampilin Down syndrome, Edwards syndrome, dan Fatal syndrome? Karena ini merupakan 3 kelainan kromosom paling sering di Asia dan Indonesia, dan juga inilah yang kita termasuk paket tes NIPT di GSI. Nah, orang-orang tuh banyak banget yang datang dan takutnya Down syndrome. Sebenarnya Edwards dan Fatal syndrome itu lebih fatal, lebih letal, karena biasanya diikuti dengan kelainan-kelainan defek organ, jantung, kepala kecil, bibir sumbing, sehingga nanti butuh operasi di bedah plastik, butuh fisioterapi karena kakinya melengkung ke dalam, seperti itu. Nah, 3 ini yang merupakan aneuploidy atau kelainan jumlah kromosom yang utama, dan yang kita tes juga di NIPT. Tapi nggak hanya itu loh, NIPT kita bisa ngecek ke 23 pasang kromosom ini. Next-nya. Oke. Nah, kemudian diagnosis testing itu diperiksa pada anak yang diduga memiliki hereditary disorder. Misalnya anak ini jarinya ada 6. Biasanya dia termasuk ke sindrom apa, genetiknya apa.
kelainan darah hemofilia, di sini juga ada Down syndrome lagi, gitu. Hipertrikosis, dia jadi rambutnya banyak, dan ini ada contoh-contoh lain. Stephen Hawking, yang dia sampai ada filmnya, This Brilliant Genius, itu mengalami namanya ALS, suatu penyakit langka yang mengganggu dan degeneratif yang mengganggu otot-ototnya, sehingga dia menjadi lumpuh, mulai dari kesulitan bergerak, kesulitan bernafas. Nah, ini patut ditonton nih filmnya, bagus banget. Kemudian pada anak-anak juga ada inborn errors of metabolism, even mental, retardasi mental, dan tidak harus dalam spektrum autism, itu ada faktor genetiknya. Sirosis, PKU tadi, anemia, bahkan ada suatu tipe dari buta warna, red green, sudah membedakan red and green, itu ternyata X-linked loh genetik. Nah, kemudian career testing. Career testing ini dilakukan untuk parents-nya. Jadi ketika dua sejoli mencari cinta bersemi dari SMA, itu mereka bisa ngecek tuh apakah mereka punya career. Nah, karena ketika ada suatu penyakit yang ketika mereka bersatu, apakah anaknya akan sakit atau tidak? Karena beberapa dari penyakit itu ada yang dominan, autosomal dominan, resesif, ada yang sex-linked seperti itu. Nah, ini sangat baik untuk mencegah penyakit-penyakit yang bawaan atau hereditary. Nah, salah satu contoh yang aku ambil adalah spinal atrophy. Jadi dia ototnya tidak berkembang sehingga ketika dia beranjak dewasa, dia mulai kok jadi sulit jalan, kemudian ototnya jadi kecil-kecil seperti itu. Dan salah satunya lagi ada cystic fibrosis, sama ini mirip kelainan di sini bilangnya otot halus, lama-lama pernafasannya sulit seperti itu. Nah, ini career testing penting sekali buat dua sejoli yang mencari cinta itu. Genetic testing juga bisa memprediksi suatu penyakit, namanya predictive testing. Biasanya apakah dia, ini prediktif ya, hasil positif untuk kanker, diabetes, atau ada yang namanya juga pre-symptomatic testing, beda ya. Pre-symptomatic ini biasanya tes untuk spesifik kondisi-kondisi atau spesifik genetic disease yang kalau positif akan terjadi. Misalnya Huntington's, bahkan gen Alzheimer itu jadi setelah dia berusia 50-60 tahun nanti akan timbul. Itu. Nah, yang paling seru nomor 6 ini ya adalah forensik. Jadi untuk menggunakan genetic testing untuk legal and masalah hukum, misalnya mencari siapa nih pelakunya, itu atau anakku anak siapa, gitu. Jadi ini si sequencing itu dibandingkan nanti baru diketahui mana ayahnya. Nah kemudian kita pelajari dulu nih, pelajari lagi definisi dari penyakit genetik. Sebenarnya penyakit genetik ini ada ribuan. Dan penyakit-penyakit ini bisa timbul karena defek atau perubahan atau kerusakan di sequence atau urutan DNA dari orang-orang. Ini bisa terjadi single gene disorder. Jadi satu DNA yang akan langsung otomatis bikin penyakit. Gitu. Autosomal dominan resesif, misalnya thalassemia, misalnya buta warna, atau kelainan kromosom. Di sini kita yang tes di NIPT adalah aneuploidy. Jadi harusnya satu pasang, satu jadi trisomi, hilang satu jadi monosomi, masing-masing ada sindrom-sindromnya. Atau kalau produk yang lagi dikembangkan sekarang adalah bisa lebih mikro lagi nih. Ini kan kromosom nih, jumlahnya sepasang, tapi mungkin dia memendek sedikit gitu. Atau ketukar nih, harusnya kuku aku ada di atas, kromosomnya nih ada di atas, harusnya kukunya, tapi dia bertranslokasi, dia pindah lokasi jadi ke bawahnya. Atau genetik disease itu ada yang dikarenakan oleh polygenik, hubungan antara nature dan nurture. Misalnya diabetes. Orang kenapa selalu di dokter ditanyain sih, kenapa aku ditanyain apakah ayah aku diabetes ya, gitu, untuk resiko diabetes. Emang diabetes menurun? Ya, jadi complex diseases itu punya aspek nature dan nurture. Nature itu genetik kita, nurture itu lifestyle kita. Kayak breast cancer itu
tidak seluruhnya genetik loh. Ada faktor nurture-nya, makanan kita, pola hidup, merokok, sama seperti lung cancer. Lung cancer itu ada pola genetiknya, tapi ada aspek dari lingkungannya. Diabetes, lung cancer, hanya ada satu kejadian yang menimpa manusia yang 100% nurture, yaitu kejatuhan meteor. Yang lain pasti ada aspek nature-nya, pasti ada aspek nurture-nya. Oke, next. Dan ini kita lebih dalam lagi ngomongin genetic rare disease. Jadi rare disease itu adalah penyakit-penyakit yang populasi di dunianya terjadi kurang dari 1 dibanding 2.000. Jadi hanya dari 2.000 orang, hanya 1 yang kena. Atau dari 5.000, 1 yang kena. Dari 1 juta, 1 yang kena. Nah, 99% ini rare, dan 72 of rare disease itu genetics. Jadi ini penting banget sebenarnya biar kita peka. Kok 72 genetics nggak terlalu gede ya, kan 100%-nya yang lainnya non genetics begitu kan. Nah, sebenarnya di Indonesia ini pun sudah dihitung bahwa ada sekitar 10 juta orang yang mengidap penyakit langka gitu. Tapi memang hanya terdiagnosis sedikit. Kenapa? Karena masalah resources, karena masalah testing, knowledge, database gitu. Nah, sayangnya 70% dari penyakit ini itu kemungkinan selalu timbulnya ketika baru lahir, childhood, dan mereka itu identifiable, treatable, dan rehabilitatable. Jadi bisa direhabilitasi, bisa di-identify untuk mengetahuinya dulu, dan bisa di-treat dengan obat, enzim, gitu, susu khusus, gitu. Ini salah satunya. MSUD. MSUD ini maple syrup urine disease, jadi kelainan genetik yang dia nggak bisa memproses namanya apa? Galaktosa, sejenis gula. Penyakit ini bila ditreat dari awal dikasih susu khusus, maka bisa hidup sampai usia normal 50-60 tahun. Tapi apa yang terjadi? 90% kasus pasien ini meninggal di usia kurang dari 2 tahun. 80%-nya di usia kurang dari 6 bulan. Karena tidak teridentifikasi. Kita juga punya Hunter syndrome, ya, jadi orang yang lebih pendek, punya perawakan yang khusus, lidahnya besar, ini juga bisa hidup sampai usia normal bila sudah diidentifikasi dan diberi pengobatan. Nah, itu tadi ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang seharusnya kita bisa tahu, tapi kita belum bisa tahu. Nah, sekarang aku mau kita tahu dulu apa istilah-istilah 3 ini. Genomic medicine, precision medicine, dan personalized medicine. Sebenarnya mereka semua sama. Genomic medicine itu disebut sebagai payung utamanya, menggunakan informasi genetik dan genomik untuk menentukan terapinya. Nah, yang kemudian favorit aku yaitu menjadi personalized medicine. Karena seorang klinisi nggak treat disease, tapi treat person-nya. Jadi personalized medicine. Info-info genetik itu berdasarkan profil genom kita, apakah kita punya carrying specific genes yang bisa berinteraksi dengan genes lain yang membuat disease, dan profil-profil lainnya. Sehingga aku bisa tahu nih ketika aku terkena suatu penyakit, ketika aku dikasih kemoterapi, ngefek nggak sih? Atau nggak usah? Atau mendingan radioterapi aja? Dari ratusan obat diabetes, mana sih yang sebenarnya paling cocok buat profil farmakogenomik aku? Seperti itu. Nah, ini yang namanya personalized medicine. Dekade ini, 10 tahun ini, seluruh dunia berebut-rebut membuat personalized medicine ini. Mulai dari mapping gen, mulai dari farmakogenomiknya, membuat terapi-terapi yang merespon gen-gen tertentu bila ada, seperti itu. Termasuk KSI. Makanya kita harus bangga bahwa kita ikut lagi naik bandwagon-nya itu untuk mengimprove tuh meningkatkan taraf atau kualitas pelayanan kesehatan. Nah, kenapa sih penting? Bayangkan pasien dengan colon cancer, breast cancer, ini cancer paling gampang ya, karena kan kebayang banget cancer itu bagaimana. Pasien dengan colon cancer itu biasanya hanya diberikan beberapa jenis terapi. Nanti kalau udah nggak bisa A, nanti coba ke B, coba ke C, kayak gitu. Nah, kalau hoki, very lucky, efeknya bagus, respon. Kalau enggak, ya enggak, biasa aja.
Dan kalau lagi nggak hoki, pengobatan itu tidak sesuai. Nah, in the future, medicine, kedokteran, healthcare itu akan memiliki cara-cara mendiagnosis orang-orang ini yang berwarna-warni ini itu masuk kelompok yang mana sih, sehingga obat-obatan si hijau, si kuning, dan si biru ini tepat sasaran. Sehingga dalam satu populasi itu dengan terapi yang berbeda-beda, maka semuanya efeknya akan responsif terhadap suatu pengobatan. In the end, berguna untuk pasien, berguna untuk negara, karena cost-nya turun. Nah, ini aku sebutin sedikit tentang Next Generation Sequencing atau NGS. Ini merupakan metode mapping yang bisa mentargetkan seluruh genomnya, namanya WGS, atau beberapa seluruh eksomnya. Jadi di genom kita itu nggak semuanya menjadi phenotype. Gitu. Ada yang namanya eksom yang merupakan hanya 1% dari genom kita, 1% doang yang sebenarnya ditranslate menjadi suatu phenotype. Itu namanya WS kalau kita sequencing whole exome sequencing. Ada WGS, kemudian 1-3% yang actually itu exome. Kemudian ada targeted, jadi dari gen-gen tertentunya lah yang di mapping. Ini fungsinya apa? Si NGS ini kenapa dia powerful banget sih? Karena dia bisa sequence banyak gen at once, bisa membantu identifikasi varian. Akhirnya bisa menentukan terapi mana sih yang paling tepat. Ini cara-caranya sedikit yang kita kerjakan di lantai 3, 45, ya, itu adalah extraction, library prep, sequencing, and analysis, sehingga nanti hasil-hasilnya keluar. Oke, nah jadi genom itu all powerful, nggak juga sih, masih banyak banget challenge in interpreting and using the surface genetics, genomics and genetic testing. Pertama, masih banyak banget varian-varian yang langka yang kita cuma lihat di beberapa populasi aja, bahkan nggak populasi, mungkin orang. Dan varian-varian umumnya itu banyak kan masih di-keep oleh lab-lab tertentu untuk riset internal, jadi kita belum bisa akses nih banyak sekali informasi. Nah, sedangkan training buat menginterpretasi varian aja di lab di Eropa itu 1 jam per varian. Nah, dari varian-varian itu banyak sekali varian of unknown, uncertain significance. Dan ini tuh menjadi apa ya? We call it frown upon. Jadi ketika kita kasih hasil genetik, terus keluarnya VUS, oh gitu udah sebel nih, ini kenapa gitu. Nah, dan curate genes. Genes ini masuk penyakit apa sih? Yang ini bikin apa sih? Nah, itu masih dalam proses. Oke. Nah, jadi kenapa sih sebenarnya susah banget mengintegrate itu ke dalam practice of medicine? Pertama, genetic testing itu nggak widely available. GS ini menjadi salah satu yang dari sejak COVID itu pioneering the most genetic testing. Kemudian lack of genetic counseling. Biasanya akan, oh ya udah kamu sakit genetik, penyakit langka, obatnya begini. Then what gitu? Buat pasiennya tidak tahu gitu, mungkin cuma tahu namanya aja, mereka harus riset sendiri gitu. Dan EHR kita, Electronic Health Record atau rekam medis elektronik ini belum mengintegrasikan informasi-informasi genetik. Mungkin dari datanya, mungkin dari pembacaannya gitu, raw-nya gitu. Dan Fasiankes tentu saja tidak banyak yang menggunakan pemeriksaan genetik. Bayangkan puskesmas yang untuk pemeriksaan kita punya darah, biasanya kita punya pemeriksaan darah standar kayak gitu. Tapi buat AGD, analisa gas darah, kalau orang lagi sesak napas aja mungkin nggak mungkin mereka pakai pemeriksaan genetik. Dan small number of services saat ini di Indonesia, waktu itu ada artikel orang Budi Sadikin yang bilang hanya 12 institusi yang mempunyai atau 12 mesin WGS doang di Indonesia. Oke. Nah, jadi kita butuh apa sih? Yang pertama, availability of affordable genetic testing. Gitu. Nah, harganya murah, bisa gampang diakses, banyak, dekat, gitu. Kemudian database. Kembali lagi, database itu yang nge-pioneer itu biasanya Europe, Inggris, Eropa, Belanda, Germany, Jepang, Korea. Tapi untuk Asia, Southeast Asia itu masih minim banget. Jadi kita mau compare DNA kita sama siapa, udah jelas-jelas
saya coklat dan kamu kulit putih gitu. Saya sawo mateng, yang satu kuning very Chinese gitu. Nah, kita masih membutuhkan genomic database untuk populasi orang Indonesia. Di orang Indonesia pun banyak orang Jawa, orang Padang, orang Papua, NTB, NTT, Maluku. Nah, maka kita butuh global data sharing. Salah satunya ini mungkin jadi partisipan di Zoom ini adalah Dr. Ariel. Dr. Ariel kemarin itu menghadiri Global Alliance for Genomics Health. Jadi seluruh dunia mempresentasikan mereka sudah melakukan proyek-proyek apa, sharing datanya, dan ini yang setiap tahun akan terus berulang. Dan inilah yang kita butuhkan, global data sharing, bagaimana cara mereka ensure datanya, segala macam. Integration ke electronic health record, dan akses tuh hal-hal ini. Nah, salah satu yang Indonesia telah luncurkan, bayangkan, baru di tahun 2022 terdapat inisiatif pertama untuk lebih menggunakan tes-tes genetik melalui genomic sequencing. Kita ketinggalan sekitar 10-20 tahun dibandingkan negara-negara lain. Jadi sebenarnya in the end, how much can we understand sih tentang genetik? Jawabannya yes. Yes, we can understand, but no. As of now, seluruh dunia itu masih memiliki tugas-tugas dan PR-PR untuk lebih mengetahui mengenai genomics medicine, bagaimana mereka bisa jadi personalized medicine. Gitu. Tapi yes, we can always try, dan salah satunya adalah GSI untuk yang selalu mengeluarkan produk-produk to understand bits of genetics services, mulai dari microarray, NIPT, PGT, untuk mapping the big picture of genetics and the future of genetics. So that is all. Semoga kita lebih aware ke potensi genom yang ada di Indonesia dan do our best to be involved in it. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Zoya. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya atau mau berkomentar, boleh banget langsung open mic atau boleh tulis di kolom komentar, guys. Silakan. Ini ada yang mau langsung open mic. Dian, boleh Dian, silakan langsung open mic aja. Oke, selamat siang Dr. Zoya, Kak Adel juga. Ya, Saya siap. Dian dari operasional. Saya mau nanya, kalau semisalnya aja ya dok. Jadi kayak misalnya kita tahu nih ada ibu hamil, terus dia screening dengan banyak jenis rare disease. Nah habis itu dia tahu nih si bayinya, janinnya, calon bayinya ini punya banyak, maksudnya dia akan mengidap rare disease gitu misalnya aja ya dok. Nah kemudian kan kalau sekarang kayak sebenarnya saya bingungnya nanti eksekusinya seperti apa gitu, apakah abort mission atau bagaimana kayak gitu. Terus untuk sekarang kayak nowadays, apakah penelitian sekarang tentang genomik ini sudah mengarah ke editing gene di manusia gitu loh dok, dan kalau berdasarkan etiknya itu seperti apa ya dok, soalnya kayaknya kalau kita ngedit DNA manusia untuk mendapatkan kesempurnaan itu rasanya kayak sesuatu yang kurang oke gitu loh. Sesuatu yang kurang baik gitu maksudnya. Mungkin bisa dijelasin kali ya, Dok. Thank you. Oke, thank you Dian. Boleh Dr. Zoya dijawab. Oke, thank you Dian. Ini seru banget. Untuk menjawab pertanyaan pertama, ketika seseorang sudah tahu apa yang akan kita lakukan, mungkin aku bisa share screen sedikit sambil aku cerita ya, adanya dulu. Oke, jadi ini slide yang aku keep sebenarnya. Di NIPT di GSI ini, kita selain kasih tahu nih, ada risiko tinggi, ada mungkin penyakit langka segala macam, kita juga berfokus pada persiapan. Persiapan apa? Persiapan mental. Jadi ketika ditanyain mau diapain, pertama siapin mental. Untuk keluarga, menjelaskan diagnostisnya, menjelaskan prognosis itu nanti ke depannya akan seperti apa yang akan mereka alami, hingga apa yang keluarga itu bisa katakan untuk anggota keluarganya, kayak gitu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah diagnostik. Ini sebenarnya paling penting, karena NIPT itu screening, setelah pemeriksaan, kita bisa kasih amniocentesis. Nah, kemudian bayinya lahir, ini ada yang namanya kolaborasi dengan pihak-pihak lain, kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah,
bila sudah ketahuan, apalagi apakah diterminasi. Nah, sebenarnya di Indonesia ini kita tidak boleh terminasi kecuali untuk indikasi medis, misalnya mengancam keselamatan ibu, bayi yang sudah terminal seperti itu, janin yang sudah terminal dengan kasus-kasus khusus. Jadi ya kita tidak bisa abort mission, tapi ya kita mungkin bisa memberikan semaksimal mungkin pengetahuan untuk ibunya mempersiapkan inilah kedepannya seperti apa. Karena the problem with genetics is that ketika itu ada di tubuh kita, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain, tetap ada. Ini yang menarik ya, karena untuk mendapatkan suatu penyakit, menurut aku selalu ada seven step gitu. Yang pertama genetiknya. Jadi genetiknya ini, dia ada nggak sih si gen pembawa ini? Kedua, pola makan, lifestyle, merokok, kayak gitu-gitu ya. Jadi step-step banyak. Kemudian apakah dia comply itu pengobatan, kayak gitu. Riwayat keluarga, riwayat sosial, segala macam. Dan yang terakhir tuh kehendak Tuhan. Jadi selain penyakit genetik, itu kita patut melakukan pencegahan untuk menaikkan taraf kesehatan kita supaya nggak banyak ladder yang kita naikin gitu, supaya nggak loncat gitu. Nah, tapi tidak dipungkiri bahwa ketika kita punya genetik itu pun bisa terjadi penyakit. Dan apa yang kita lakukan, balik lagi tergantung penyakitnya. Dan untuk bayi memang masih kontroversial sekali dilakukan terminasi, dan kita tidak bisa terminasi. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan keluarganya untuk menghadapi apa aja mereka harus prepare, mulai dari rehabilitasi, fisioterapi, mungkin mereka butuh psikolog, dan yang lainnya. Itu yang pertama. Menjawab nggak yang pertanyaan pertama, Dian? Oke. Ini kayaknya katanya Dian suaranya putus-putus. Tapi tadi di aku enggak juga sih. Kayaknya ini wifi GSID yang lagi jelek. Oke. Dian sempat dengar nggak atau belum Boleh menjawab? dikonfirm kok, boleh dikonfirm kalau aku sirkumstansial. Untuk pertanyaan yang kedua tadi putus-putus banget dok suaranya, jadi saya kayak kurang kedengeran banget, boleh mungkin? Pertanyaan kedua aku belum jawab, yang tentang CRISPR dan segala macam editing. Jadi yang pertama dulu, apa yang dilakukan udah jelas? Iya, udah. Oke. Nah, jadi itu tadi. Dan yang kedua, ini menarik banget, gene editing untuk membuat the perfect human, the disease-free human, the most capable superhuman. Ada suatu artikel by Feingold, ini yang aku cari-cari untuk mempersiapkan ini, ethical controversies in genetics. Banyak banget sebenarnya ethical controversies-nya, termasuk salah satunya ketika sudah ketahuan mau diapain. Nah, berbicara tentang gene editing, ya, sampai saat ini CRISPR gene editing, ada CRISPR-Cas9 gene editing juga yang masih di tahap eksperimental, namun sudah dilakukan oleh several human embryos. Sampai saat ini juga pun belum ada konsensus baik dari luar negeri maupun di kita sendiri tentang habis ini mau diapain gitu. Mulai dari sebenarnya cloning Dolly, cloning si lamb itu, kemudian mau mencoba cloning manusia gitu, dan masih dilihat sebagai unethical and illegal. Nah, tapi tentu saja masih ada potensi. Bagaimana dengan gene editing untuk mengeluarkan suatu penyakit yang sudah terminal gitu? Menurut aku, any improvement is an improvement. Any advance in technologies is good advance in technologies. Bagaimana cara kita memakainya aja. Jadi saat ini bagaimana dengan gene editing? Ya masih unethical, masih banyak concern karena bisa mengubah populasi manusia. Karena membuat suatu populasi manusia semuanya sehat, semuanya sama, itu ada kejelekannya. Seperti jagung. Jagung ini lagi dihibridisasi dengan genetik yang sama kan, kuning, tebal, manis gitu. Tetapi ketika ada suatu bakteria yang memakan that very spesiesnya si jagung, akhirnya semuanya ke bawah mati karena nggak ada variasi. Nah itu jadi masih ethical concerns yang menurut aku seru banget dan harus kita ikutin nih progresifnya. Gitu Dian. Gimana pendapat kamu Dian?
Kalau menurut saya pribadi ya kurang sangat tidak setuju dengan konsep perfect human yang memang bebas dari penyakit dan dengan fisik yang oke, dengan otak yang pintar dan semacamnya kayak gitu. Karena kalau kita balik lagi gitu kayak kenapa sih manusia bisa berevolusi itu kan karena banyaknya rekombinasi gen yang mana kita tuh makin kesini emang kita tuh selalu menuju ke kesempurnaan ya kalau dalam evolusi. Tapi kalau misalnya kita dibuat sama untuk kepentingan kayak we want the perfect human gitu, itu sesuatu yang menurut saya apa ya kayak tidak benar gitu kalau menurut saya Hmm. seperti itu. Jadi karena itu sih saya sempat mau nanya aja maksudnya pendapat dari dokter seperti apa. Kayak gitu dok, thank you. Sama-sama. Itu opini yang bagus banget karena memang kita evolusi itu sebenarnya kita trial and error gitu ratusan tahun gitu sampai kita punya mata di tengah gitu bukan di jidat 3 gitu juga pasti ada evolusinya. Aku super banget setuju. Thank you Dian. Oke, terima kasih Dian. Berarti kalau yang aku tahu sekarang kalau negara-negara yang paling apa ya, paling ekstrim buat kayak gitu Cina ya kalau nggak salah ya dok ya. Kayaknya penelitian Nggak yang tahu sih siapa yang paling kalau aku ambisius lihat di ini. kayaknya kayak lebih berani gitu untuk penelitian yang kayak gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau berkomentar, mungkin teman-teman yang lain, atau mau tulis pertanyaannya juga di kolom komentar boleh kok. Kolom chat, kolom komentar. Oh, aku baru Google juga nih. With its CRISPR revolution, China become the world leading buat gene editing pada 2 human embryo. Nanti kita bisa baca tuh sama-sama. Nggak sendiri-sendiri sih, silakan baca sendiri-sendiri. Tapi setahu aku kalau kayak masalah gene editing itu paling berani kayaknya di Cina deh. Penelitiannya kayak luas banget dan berani nyoba-nyoba di berbagai macam gitu sampai ke human gitu. Ya di satu sisi mungkin bagus karena kita lebih mengerti dan bisa lebih berkembang teknologi dan sainsnya, tapi ya di satu sisi ada ethical issue-nya itu ya. Nah di GSI kita berusaha membalance itu khususnya kalau buat NIPT kita ya kasih konseling itu gitu. Nah ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita juga udah jam 2:53. Jadi mungkin ada lagi yang mau tanya teman-teman? Kalau sudah nggak ada, mungkin terakhir sebelum selesai, seperti biasa ada 2 kuis. Ini BTW teman-teman yang kemarin-kemarin udah menjawab pertanyaan dan jawabannya benar, jangan lupa cari aku ya, chat aja di grup, atau kalau nggak tahu nomor aku, tanya aja di grup gitu, Gacy People, ini Adeline yang mana sih gitu misalkan. Itu terus langsung cari aku buat dapet merchandise-nya ya guys, buat pilih-pilih sendiri. Nah ini ada 2 kuis seperti biasa, cepet-cepetan siapa yang jawabannya benar dan paling cepat tulis di kolom chat itu nanti bisa dapat merchandise atau gift dari GSI Academy. Nah ada 2 pertanyaan ya guys, siap-siap. Aku sebutin pertanyaannya dan aku tulis juga di kolom chat, jadi teman-teman cepet-cepetan aja tulis di kolom chat jawabannya. Yang paling cepat dan benar jawabannya itu yang nanti dapat. Oke, pertanyaan pertama itu tadi kan Dokter Zoya kayaknya juga udah mention, siapa sih ada satu orang yang disebut sebagai Father of Genomics. Itu siapa sih yang disebut dengan Father of Genomics ini? Boleh langsung yang tahu jawabannya boleh langsung tulis ya di kolom chat. Oke, nih dok, ada nih, udah ada satu nih. Ayo ditunggu Gacy jawaban Aditya yang nih, lain. Aditya siapa nih? Jangan Dr. Adit. Kak Adit ya? Siapa Ayu? Oke, Kak Dahlia Adit. Agustina Cahyono dengan Sanger. Frederick Siapa Sanger nih, adalah dok? bapak genomics. Jadi yang benar yang mana nih dok? Sanger, Frederick Sanger, karena kalau si Gregor Mendel itu yang DNA yang genetik.
Oke, jadi yang father of genomics itu Sanger ya dok ya. Jadi yang paling benar dan paling cepat itu Nina. Nah ini ada kayaknya kebalik-kebalik nih teman-teman. Banyak yang jawabnya Gregor Mendel. Si Mendel itu father of Genetik. genetics gitu. Jadi jawabannya itu ya guys, father of genetics itu Mendel. Kalau father of genomics itu jawabannya adalah Sanger. Oke, Nina, nanti cari aku ya Nina. Oke, itu pertama. Pertanyaan kedua, ini sebenarnya jawabannya panjang. Ini nanti mungkin kita bisa lihat ya teman-teman jawabannya gimana. Kita bisa mungkin memberikan keringanan sedikit, tapi kalau misalnya bisa jawab semuanya itu lebih baik. Jadi pertanyaan kedua adalah, apa sih? Tadi kan Dokter Zoya udah sebutin tuh, ada berbagai macam, ada banyak kegunaan tes DNA. Nah, apa aja sih kegunaan tes DNA? Sebenarnya ada 6. Jadi kalau bisa sebutin 6-6-nya itu akan lebih baik. Tapi coba sebutin sebanyak-banyaknya deh. Aku pengen lihat. Nanti yang paling banyak dan yang paling benar, paling cepat itu nanti yang menang. Jadi apa sih? Sebenarnya ada 6. Apa sih 6 kegunaan tes DNA? Tapi kalau misalkan ya lupa satu gitu, ditulis aja dulu. Ayo guys, ada 6 kegunaannya. Tes DNA itu bisa buat ngapain, buat ini, buat itu. Ayo. Oke, ada nih yang udah jawab nih. Ada lagi yang lain yang bisa jawab? Ayo. Masih ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang masih mau mencoba menjawab? Siapa tahu ada yang lebih benar jawabannya. Ini Kak Adit ini kayaknya ambis ya, pengen dapet. Ayo, Dit, lengkapin, Dit. Emang kurang, Dok? Kurang. 6 Dok, tadi, Dok. Oke, kita tunggu sampai 14. Enggak deh. Kita tunggu 1 menit lagi. Ayo teman-teman yang masih mau tulis-tulis. Siapa tahu bisa benar jawabannya lebih baik daripada teman-teman yang lainnya. Ini Kak Adit jawabannya ada 6 sih. Ada 6 sih, tapi ada 2 kata yang aku ingin lihat. Eci jawabannya ada 5. Benar nggak nih, Dok? Christine teman dari intern ya? Atau ini dari lab? Jawabannya cuma forensik sama tes prenatal. Bener nggak tuh? Bener sih. Cuma kalau bisa jawab 6-6-nya lebih baik. Oke, kita Nggak tutup ada ya. Iya, kita tutup aja. Oh, ada nih satu lagi, Dian, Dok. Oke. Nah, Baiklah. Oke, jadi jawaban yang Terima benar. kasih jawabannya. Oke, Udah kita ya, tutup. kita tutup, guys. Kita tutup. Sampai Jawaban yang Ainun deh. pertama, dari yang paling jelas dulu ya, forensik tentu aja ya, forensik. Kemudian ada yang namanya tes screening. Tes screening termasuk tes prenatal. NIPT sebenarnya bukan tes prenatal ya, NIPT. HPV, Guthrie test, atau tadi namanya Hiltrich test, itu tadi screening. Kemudian ada tes diagnostik. Tes diagnostik ini kayak karyotyping, WGS, WS, pokoknya untuk mendiagnostik. Oke. Yang keempat adalah prediktif. Prediktif ini belum belum kelihatan nih di sini nih. Prediktif dan presimptomatik nih 2 kata yang belum kelihatan. Gitu. Terus satunya lagi tes carrier orang tua. Jadi kalau sekarang yang paling benar Adit. Selamat Adit.
Oke, ini kenceng banget lagunya. Semoga teman-teman kedengeran. Tapi Akhirnya yang ada paling lagu itu. benar itu Kak Adit ya. Tapi satu lagi deh dok, mungkin kan ini ada teman-teman yang lain yang udah jawab. Yang benar apa dok? Selain Kak Adit, yang paling benar lagi? Ainun yang kedua paling benar. Karena Adit dan Eci mirip ya. Ainun yang kedua paling benar. Karena dia ada career testingnya. Oke, Dengeran nggak? congratulations. Kedengeran. Oke, jadi tadi dari Nina, terus Kak Adit sama Ainun boleh cari aku ya buat mencari-cari hadiah kecil dari GSI Academy 101. Nah, karena udah jam segini, udah ditutup juga dengan lagu si si ini, siapa namanya? Aku jadi lupa dia. Jadi kita tutup juga nih untuk acara GSI Academy 101 kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah aktif dan mengikuti acara kali ini, sharing session kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di 2 minggu ke depan ya.